Ada. Dikira gua nggak tahu apa ya. Basi sebenarnya sih. Pasti dia lagi bikin surprise buat gua. Karena besok lusa gua ulang tahun. Tapi nggak apa-apa deh. Kasihan pura-pura nggak tahu aja. Padahal udah nggak zaman main prank-prankan kayak gini. Aduh, Gea. Ketahuan banget sih settingannya. Ya kali mau ketemu aja susah. Apa coba kalau bukan settingan dia? Udahlah. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas cerita yang lumayan bikin nyesek ya. Judulnya Hujan di Matamu. Pesta kejutan yang hancur. Intinya tentang seorang pria namanya Dot yang salah banget ngebaca tanda-tanda dari pacarnya Gea. Ujung-ujungnya, wah, kenyataannya jauh dari yang dia kira. Siap kita bedah bareng-bareng? Jadi ceritanya ini dimulai pas Dot lagi ngerasa, gimana ya, campur aduk lah, kesel tapi ada leganya dikit gitu. Soalnya Gea ini ngehindar terus, alasannya sering banget lagi dapet gitu kan, komunikasi susah banget. Tapi, Dot ini punya teori sendiri. Dia mikir, paling Gea lagi nyiapin kejutan ulang tahun. Padahal, anehnya ulang tahun Dot itu masih lusa, bukan hari H. Dianggap ini semacam prank aja. Agak basi sih, tapi ya udahlah pikirnya. Dia bahkan kayak yakin banget, ketahuan deh settingannya gitu. Iya, di sini nih menariknya. Gimana Dot itu ngebangun cerita sendiri di kepalanya. Semacam mekanisme pertahanan diri mungkin ya. Dia kayak mengabaikan aja gitu keraguan temen-temennya. Si Robby sama Kona kan udah bilang, ulang tahun lo kan minggu depan. Tapi ya didiemin aja. Bahkan Bang Topan yang kayaknya ngerasa ada yang aneh sama Gea. Soalnya Gea itu bukan tipe yang suka prank, dia milih diem aja. Dot ini kayaknya secara nggak sadar nyari-nyari pembenaran buat teorinya sendiri. Mirip confirmation bias gitu ya jadinya. Cenderung percaya sama yang cocok sama pikirannya aja. Nah, justru itu kan, yang bikin rumit itu keyakinan Dot ini sebenarnya mulai goyah pelan-pelan. Iya kan? Jawaban Gea di chat itu tetap aja pendek-pendek, malah sering ibunya yang balesin. Terus, sekalinya bisa nelpon, suaranya Gea kedengeran beda, lemah, serak gitu. Terus dia nolak terus kalau diajak video call. Pernah juga keceplosan bilang lagi nggak enak badan. Buru-buru diralat lagi, jadi lagi dapet. Tanda-tanda ini kan, aneh ya. Tapi kok dia tetap kekeh sama skenario prank itu ya? Kenapa gitu? Mungkin gini ya, skenario prank itu meskipun mungkin bikin dia kesel dikit, rasanya masih lebih aman aja gitu. Dibanding mikirin kemungkinan lain yang dia nggak tahu yang mungkin lebih menakutkan. Kadang kan kita lebih milih penjelasan yang udah dikenal walaupun nggak masuk akal daripada menghadapi ketidakpastian. Jadi Dot ini kayaknya pegangan banget sama harapan bakal ada kejutan. Buat buat ngusir firasat buruk yang mungkin udah mulai muncul tapi dia nggak mau akui. Ada penyangkalan kuat di situ. Dan penyangkalan itu puncaknya pas malam ulang tahunnya ya. Dot sama teman-temannya datang tuh ke rumah Gea, udah siap sama rencana kejutan balik. Rencananya mau pura-pura marah dulu, terus baru ngaku kalau dia udah tahu pranknya. Udah kebayang lah di kepalanya Gea muncul bawa kue, ketawa-ketawa, jantungnya deg-degan, tapi karena nunggu momen itu. Tapi yang dia temuin bener-bener jedar. Beda banget. Bukan Gea yang buka pintu, tapi ibunya. Mukanya pucat, matanya sembab banget, kelihatan habis nangis. Suasana rumahnya juga jauh dari kesan mau pesta. Sepi, sedih malah. Nah, kontras antara bayangan Dot sama kenyataan di depan pintu itu aja udah pertanda nggak enak banget. Dan pas masuk, ya ampun. Itu yang bener-bener ngancurin semua bayangannya Dot. Ini bagian paling, nyeseknya sih. Gia ada di situ, tapi duduk di kursi roda. Badannya kelihatan kurus banget, mukanya pucat. Dan yang bikin Dot kaget banget, rambut Gea. Biasanya kan rambutnya pendek gitu ya. Ini tipis banget, sampai kelihatan kulit kepalanya di beberapa tempat. Semua teori prank, settingan, harapan pesta, langsung ambyar. Ini bukan main-main, ini nyata. Terus dia ngomong, suaranya pelan banget, matanya udah berkaca-kaca. Minta maaf dia. Pengakuannya itu, dia sengaja nyembunyiin kondisinya, penyakit serius yang bikin fisiknya berubah drastis. Karena dia takut Dot malu, takut ditolak, takut jadi beban mungkin. Ini nunjukin banget gimana penyakit serius itu bebannya nggak cuma fisik, tapi juga emosional, sosial. Apalagi dalam hubungan, berat banget pasti.
Kebayang nggak sih hancurnya Dot waktu itu? Semua rasa keselnya, curiganya, semua asumsi yang dia bangun dengan PD-nya, tiba-tiba jadi nggak ada artinya. Salah banget. Pesta kejutan yang dia tunggu-tunggu malah jadi momen pengungkapan rahasia yang pahit banget, sakit. Jadi apa nih intinya dari cerita ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kayaknya cerita ini nunjukin banget ya, betapa gampangnya kita itu kejebak sama asumsi kita sendiri. Seringkali karena harapan kita, atau malah ketakutan kita. Kita bisa aja gitu nutup mata dari tanda-tanda yang udah jelas banget di depan kita, cuma karena nggak cocok sama cerita yang kita mau. Nah, iya. Dan ini nyorot banget soal krusialnya komunikasi dalam hubungan, apalagi pas lagi susah. Ada dua sisi dan di sini. Gea yang milih diam karena takut dihakimi, takut ditolak. Dan Dot yang ngisi kekosongan itu pakai asumsinya sendiri. Akhirnya jadi jurang kan? Keheningan sama asumsi itu jadi tembok penghalang buat komunikasi yang sebenarnya dibutuhin banget. Betul banget. Ini jadi bahan renungan buat kita semua, buat Anda juga mungkin. Dalam hubungan Anda sendiri nih, pernah nggak sih nyadar pas asumsi udah ngambil alih, gantiin obrolan jujur yang mungkin susah? Apalagi soal hal yang sensitif atau bikin sakit hati. Terus apa ya dampaknya nanti? Pas kebenaran yang coba dihindari itu akhirnya kebuka juga. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan sampai ketinggalan cerita selanjutnya di Thought Design. Terus ada lagi, jangan sampai nyesel karena ketinggalan momen pentingnya ya. Dan terakhir, sampai jumpa di episode berikutnya.